Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami berada di Gerai Oleh-oleh Muara Enim dalam rangka syuting roadshow podcast kami One Day One Innovation. Tentunya di Muara Enim banyak sekali inovasi-inovasi yang layak Anda ketahui. Salah satunya adalah Si Kuning Online dengan inovatornya Bapak Idul Agusci SHMM dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim. Pak Idul Agusci ini merupakan kasih penempatan tenaga kerja. Apa sih Si Kuning Online? Langsung saja kita sapa Pak Idul Agusci. Selamat datang Pak Idul Agusci di acara kami One Day One Innovation. Ya, selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Kabar baik ya. Masih bekerja setelah PPKM ya? Ya. Sekarang sudah penuh ya, sudah penuh, tidak ada PPKM kembali. Ya, masih sudah penuh. Baik, inovasi dari Pak Idul ini adalah Si Kuning Online. Betul, Mbak. Apa kepanjangannya dan apa latar belakangnya sehingga tertarik mengambil inovasi ini? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Irni. Terkait Si Kuning Online ini, sebenarnya Si Kuning ini adalah sebuah kartu Bu, ya, sebuah kartu di mana bukti bahwa masyarakat pencari kerja yang ada di Kabupaten Muara Enim ini sudah mendaftarkan diri sebagai pencari kerja atau pengangguran. Ya, kalau dulu kan kartu kuning namanya, sekarang sudah kartu pencari kerja atau AK1. Betul. Ya, itu yang dimana dulu diterbitkan secara manual. Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan secara online system. Tujuannya apa Pak dibuat Si Kuning Online ini? Ya, tujuannya Si Kuning Online ini yang pasti untuk mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana kalau dulu masyarakat harus datang jauh-jauh, mengantri lagi ya? Ya, ke kantor dinas ketenagakerjaan, belum lagi mengantri. Gitu. Jadi bisa dibayangkan Mbak Indri, Kabupaten Muara Enim dengan jangkauan wilayah yang sangat luas, dengan daerah yang paling terjauh itu bisa lebih kurang 5 jam. 5 jam. Ya, jadi kalau mereka harus datang langsung ke Kabupaten Muara Enim, khususnya ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim, itu kalau nggak pegang duit 200 atau 300 ribu mereka nggak akan bisa. Gitu ya. Artinya dengan adanya online ini mempermudah jarak dan mempersingkat waktu, juga menghemat biaya. Betul. Apalagi ini sangat diuntungkan Pak ya, mungkin pada saat COVID ini ya. Terlebih lagi di COVID ini. Kita menghindari kerumunan. Ya, jadi kita mengurai penumpukan masyarakat di kantor dinas ketenagakerjaan. Gitu. Baik. Nah, peruntukannya Si Kuning Online ini bagi siapa saja Pak? Ya, mungkin saya mau cerita sedikit sejarah kartu kuning ini, dimana memang sudah dari dahulu sudah merupakan tugas dari Dinas Ketenagakerjaan untuk mendata pengangguran yang ada di Kabupaten Muara Enim. Jadi dimana masyarakat yang sudah menjalani pendidikan, baik itu yang putus sekolah dari SD, banyak tamat SD, SMP, SMA sederajat, S1, S2 sampai S3, itu mereka diharuskan mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 tentang penempatan tenaga kerja, di mana setiap pencari kerja yang akan bekerja di dalam maupun di luar negeri
harus mendaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Baik. Morenim. Gitu. Baik, jadi ini merupakan sudah artinya program gitu, setiap orang yang baik putus sekolah ataupun tidak tamat sekolah harus mempunyai kartu kuning. Betul. Nah, yang membuat inovasi ini berbeda Ya. dari yang biasanya itu apa? Ya, sebenarnya kartu kuning online ini, si kuning online ini merupakan program pemerintah pusat, Bu. Program pemerintah pusat untuk diterapkan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Indonesia. Nah, jadi yang menjadikan berbeda di Kabupaten Morenim ini kita terapkan di kecamatan, Terus terang dengan segala kerendahan hati, Bu, khusus di Sumatera Selatan, baru Kabupaten Morenim ini yang sudah menerapkan sistem online sistem di kecamatan, di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Morenim. Jadi benar-benar mempermudah dan apa ya namanya, tidak birokrasi tidak terlalu panjang. Artinya kalau semestinya kan ini harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Tetapi di Muara Enim itu mempermudah dengan memberikan kewenangan kepada kecamatan. Betul, Bu. Untuk membuat sendiri dan menandatangani atas nama camat gitu ya. Betul. Berarti benar-benar aplikasi si kuning online ini mempermudah sehingga tidak terjadi penumpukan pada saat penandatanganan di kepala dinasnya gitu, ya, Pak betul. ya. Baik. Nah, ini sudah berlangsung berapa lama dengan penandatanganan ini yang dilakukan oleh camat? Ya. Inovasi kuning online ini sebenarnya sudah mulai kita laksanakan, kita uji cobakan itu dimulai tahun 2015, Bu. 15, betul. Ya, pada saat itu kita lakukan pendelegasian wewenang dulu, penerbitan dan penandatanganannya ke seluruh kecamatan dalam Kabupaten Morenim. Dengan seiring berjalan waktu, melihat situasi dan perkembangan zaman di era sekarang sudah menerapkan sistem digital. Jadi Dinas Ketenagakerjaan di tahun 2020 sudah langsung menerapkan secara online. Dengan pertama kita uji coba dulu di 3 kecamatan. Pertama, Kecamatan Morenim, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Ujan Mas. Jadi kita buatkan dulu admin di kecamatan itu. Ya, kita buatkan, kita ciptakan password, user ID. Jadi agar mereka bisa langsung menerapkan pelayanan itu secara online. Di tiap kecamatan. Ya, alhamdulillah 3 kecamatan yang dilakukan uji coba tadi berjalan lancar. Nah, jadi tanpa membuang waktu yang panjang, kita langsung terapkan ke seluruh kecamatan dalam Kabupaten Morenim. Sampai hari ini, alhamdulillah sudah 22 kecamatan dalam Kabupaten Morenim sudah melakukan pelayanan kartu pencari kerja online. Dan ditandatangani oleh kecamatan gitu ya. Baik. Nah, dalam pelaksanaannya inovasi ini, apakah ada dirasa kendala yang berarti dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, memang kendala-kendala kita hadapi di awal-awal penerapan, termasuk uji coba, yang pasti jaringan, Bu. Betul. Mungkin kalau kita lihat di daerah di kecamatan Semendo Darat Ulu, itu kan daerah paling ujung, termasuk kecamatan Muara Belida, itu memang awalnya memang itu terkendala di jaringan. Tapi alhamdulillah dengan komitmen kerjasama kita, komunikasi, jadi kendala ini bisa kita atasi, kita carikan solusinya untuk penguatan jaringan tadi. Gitu. Baik. Nah, dalam hal inovasi yang benar-benar mempersingkat waktu, berapa lama pengurusan kartu kuning ini di kecamatan? Artinya begini, ketika orang menginput ke dalam sistem datanya, kemudian sampai dia ditandatangani camat, itu berapa lama bisa selesai gitu? Nggak sampai hitungan jam, Bu. Iya. Jadi kalau masyarakat pencari kerja itu langsung mendaftar, hari ini sudah selesai input datanya, dan mereka saat ini juga langsung melapor ke pihak kecamatan dengan petugas kecamatan tadi, itu paling lama 15 menit udah selesai, Bu. Yang penting pejabat penandatangannya ada di tempat. Gitu.
Jadi gini, misalnya saya nih ya, saya pencaker ya, pencari kerja gitu ya. Iya, Saya input datanya di rumah gitu ya. Betul. Nanti kan kita bisa send ke apa namanya providernya, maksudnya kepada yang mengelola gitu Iya, ya. adminnya. Nah, adminnya kan. Iya. Nah, di sana diolah gitu ya. Betul. Nah, saya mendapatkan apa ya, notifikasi bahwa itu selesai atau bagaimana? Ya, begitu kita sudah selesai mendaftar, menginput data, di akhir pendaftaran kita nanti ada perintah, Bu, bahwa Anda sudah terdaftar sebagai pencari kerja, silakan mendatangi pihak Dinas Ketenagakerjaan setempat. Tapi dalam hal ini kan kita sudah delegasikan. Betul. Masyarakat sudah tahu bahwa Kecamatan mereka gitu. langsung kecamatan. Oh, jadi ketika saya ke camat tinggal mendapatkan kartunya gitu ya. Tinggal melapor aja ke petugas pelayanan paten di kecamatan, kan sudah pelayanan terpadu semua, Bu. Jadi tinggal melapor aja ke pelayanan patennya, nanti langsung dicek datanya sesuai yang Ibu laporkan tadi, diverifikasi, jangan sampai ada data-data yang salah. Betul. Benar, tinggal cetak aja. Oh, Gitu. begitu. Dan tidak menggunakan waktu yang lama Iya, ya gitu betul, ya. Bu. Baik, dalam hal apa namanya ya, pelaksanaannya atau implementasinya Iya. dari 2019 tadi Pak ya, 2020. 2020 sampai sekarang Online-nya, gitu ya, ya. online-nya. Online-nya Ya. 2020. Banyak nggak Pak apa namanya saran atau masukan ataupun komplain nih dari masyarakat terhadap layanan ini? Ya, memang ya namanya kita bekerja di menggunakan sistem kan, Bu. Memang kendala-kendala mungkin waktu pendaftaran awal kode OTP-nya nggak masuk. Oh, begitu. Gitu. Terus ada kesalahan data, agak apa? Waktu kita menyimpan data itu agak lambat lah gitu. Ini kita sudah buat grup, Bu. Grup Oh, WA, begitu. WhatsApp, Kecamatan gitu ya. kecamatan 22 admin itu. Jadi kalau terjadi kendala seperti itu, silakan secepatnya sampaikan melalui grup. Jadi Begitu. kita sebagai admin kabupaten Langsung ya. langsung kita menanggapi, kita real time selesaikan. ya. Ya, Baik, baik. kalaupun memang itu sifatnya prinsip, kita cepat koordinasi ke admin pusat. Betul. Nah, jadi cepat gitu. Cepat ya, dengan Ya. online ini semuanya cepat, tergantung dengan jaringannya, tapi tetap aja jaringannya Ya, Pak ya. tetap memang jaringan. Jaringan Ya. begitu ya. Baik, ketika melaksanakan ini Pak ya, dalam pelaksanaannya gitu kan tentunya banyak tadi komplain-komplain. Nah, bagaimana sebagai admin pusat ini kan tentunya kita kadang-kadang juga apalagi kendala terkait jaringan gitu ya. Betul. Kadang-kadang server down lah apalah Oke. gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memberikan apa ya, pengertian sehingga kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat ini kan agak sulit. Nah, Betul. sehingga mereka itu bisa menerima bahwa ini memang kesalahan kepada aplikasinya, bukan kesalahan kepada apa namanya SDM-nya SDM gitu. ya. Kita pertama terkait permasalahan teknis seperti ini, kita koordinasi dulu dengan admin pusat. Kalau memang dari pemberitahuan admin pusat memang ada terkendala dari servernya, ya kita mau nggak mau kita teruskan ke kecamatan. Jadi kita berikan pengumuman ya sesuai apa yang disampaikan dari pusat. Mohon untuk bersabar dan dicek secara berkala sembari dilakukan perbaikan. Iya. Begitu. Baik, harapan kedepannya Pak terhadap inovasi ini mungkin pengembangannya atau mungkin menambah fitur atau bagaimana? Ya, dari berkelanjutan maksudnya dari inovasi ini memang kami seperti yang saya sampaikan awal tadi, memang dari awal inovasi ini sudah berkelanjutan dari 2015 kita delegasikan. Untuk kedepannya kita tetap melakukan evaluasi, monitoring terus ke 22 kecamatan. Ya, jangan sampai nanti ada pergantian pemangku jabatan di sana betul. sebagai yang wewenang tanda tangan. Kalau seandainya ada peralihan itu kita secepatnya kita ganti. Jadi nggak terputus gitu. Nggak terputus ya, tidak menyebabkan pelayanan tertunda. Tertunda ya. Baik. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, mungkin dari si kuning online ini mungkin untuk ke depan akan kita kembangkan lagi melalui sistem ini untuk penempatannya, Bu. Jadi nggak cukup penganggurannya yang terdaftar, tapi kita langsung ke penempatannya. Itu sesuai dengan kewenangan kita Dinas Tenaga Kerjaan. Insya Allah, Bu. Baik ya. Kesan-kesan nih Pak selama melaksanakan inovasi ini dari tahun 2020 yang khusus untuk online saja. Iya. Kesan-kesan yang didapat dengan apa sistem ini bagaimana terhadap Dinas Ketenagakerjaan sendiri? Ya, kesan-kesannya memang dari awal penerapan uji coba, Bu,
Ya, alhamdulillah ini mungkin sebenarnya Ibu Haja Siti Herawati Esa, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan ini kan akan hadir. Sebenarnya ini beliaulah yang terus memberikan dorongan, dukungan bahwa ini terlaksana. Nah, memang awal beliau menanyakan dengan saya gimana ini supaya bisa diaktifkan. Karena belajar dari sudah penerapan secara digital ini, terus terang data pencari kerja Kabupaten Muara Enim ini nol, Bu, baik di provinsi maupun di pusat. Makanya beliau untuk menerapkan secepatnya mensupport ya. Ya, kasih support. Awalnya memang untuk dilakukan sosialisasi apa itu kan, tapi dalam diri saya kalau itu kan terlalu panjang dan kurang efektif. Makanya dari kemarin saya sarankan beliau langsung kita datangi langsung ke kecamatannya untuk penerapan pengaktifannya. Jemput bola gitu Sistem ya. jemput bola. Ya, jadi kita sifatnya nggak menunggu gitu, Bu. Baik. Pesan-pesannya ini Pak kepada inovator juga mungkin kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim. Ya, baik. Pesan kepada yang pertama para admin informasi pasar kerja yang berada di kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim untuk terus aktif selalu dalam melaksanakan pelayanan pencari kerja ini, terutama kepada Pak Camat, Pak Sekcam, kasih pelayanan di kecamatan, di seluruh kecamatan. Mohon dukungannya agar inovasi ini tetap berjalan dalam jangka panjang. Dan kepada masyarakat khususnya pencari kerja di Kabupaten Muara Enim, teruslah jangan berkecil hati, ikutin apa-apa yang dipandu dari awal pendaftaran sampai dengan penempatan, karena begitu masyarakat sudah mendaftar di sistem informasi ketenagakerjaan, di situ peluang untuk bisa bekerja lebih besar, karena di situ informasi lowongan kerja secara nasional tinggal kita akses saja. Ya, baik. Gitu. Terakhir Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam mengembangkan inovasi ini. Silakan Pak. Baik, saya atas nama pribadi maupun secara kedinasan mengucapkan terima kasih atas terlaksananya inovasi Si Kuning Online ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Herman Deru sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Nasrun Umar SH MM sebagai Bupati Muara Enim. Ketiga, tak kalah terkhusus kepada Ibu Haja Siti Herawati Sarjana Hukum, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim, yang sudah mensupport, mendukung dari awal penerapan inovasi ini. Keempat, kepada rekan-rekan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim yang selalu mendukung juga, dan kepada Badan Penelitian Pembangunan Kabupaten Muara Enim, baik Balitbang Provinsi Sumatera Selatan juga yang sudah mendukung juga, mensupport, bahkan sudah mengundang kami juga ke sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan penerapan inovasi ini Sumatera Selatan semakin maju, Kabupaten Muara Enim tetap maju. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Idul Agusci SHMM dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan inovasi dari Kabupaten Muara Enim ini, yaitu Si Kuning Online, dapat memberikan dampak yang positif kepada pembangunan di Kabupaten Muara Enim khususnya, dan pembangunan di Sumatera Selatan pada umumnya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bupati Kabupaten Muara Enim yang telah memfasilitasi roadshow podcast One Day One Innovation melalui Balitbangda Kabupaten Muara Enim. Untuk informasi lebih lanjut, kami tunggu like, comment, and subscribe Anda di podcast kami One Day One Innovation.
Dan jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jangan lupa ikuti terus acara podcast kami setiap hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam inovasi.